Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, Anda kembali lagi bersama kami Guru Elsa TV di program Kedai Harmoni. Obrolan ringan seputar isu agama, sosial, politik, dan hukum. Anda bisa menyaksikan acara ini di kanal Elsa TV di situs elsaonline.com. Pemirsa, edisi kali ini akan mengangkat tema genre sastra pesantren. Telah hadir bersama kita Bapak Haji Agus Salim Hamidi, seorang novelis yang juga menjadi Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ingin ngobrol sedikit Pak Agus soal apa yang disebut sebagai genre sastra pesantren ini. Model apa ini di pesantren ini, di dunia sastra ini? Ya, terima kasih. Sastra itu luas. Salah satu daripada genre sastra adalah sastra pesantren, yaitu karya-karya sastra yang lahir dan berkembang di kalangan dunia pesantren. Sastra pesantren adalah sebuah genre di mana karya-karya sastra itu lahir dari kalangan dunia pesantren. Oke, jadi itu sebuah genre sastra yang memang lahir dari pesantren ya. Tapi kan tentu saja ada ada yang khas dari sastra pesantren itu, dan kira-kira itu apa? Kekhasan itu dilihat dari mana yang membedakannya dengan sastra-sastra pada umumnya? Pesantren itu sendiri merupakan kekhasan, keunikan dan kekhususan sebagai sebuah community, sebagai sebuah society, sebagai sebuah subculture, dan otomatis mempunyai kekhasan dalam sisi sastranya. Sastra-sastra itu yang lahir dan berkembang di kalangan pesantren, itulah sastra dengan genre sastra pesantren. Nah, Anda melihat kekhasan itu dan kemudian menuliskannya dalam novel-novel yang ditulis gitu? Atau kekhasan itu ada di tema atau alur cerita atau apanya? Banyak hal yang lahir dan berkembang yang bersumber dari kalangan pesantren. Seperti kitab-kitab yang ada dan dibaca di kalangan pesantren itu juga merupakan karya sastra. Disebut sebagai genre pesantren karena memang lahir dan berkembang di kalangan pesantren. Banyak kitab-kitab yang ada di kalangan pesantren, bahkan kitab-kitab itu memang sangat prosaik seperti Al-Zarjaji atau bahkan kitab-kitab alat, termasuk Alfiyah Gedung Akhir, kemudian Naldom itu merupakan karya-karya sastra yang lahir dari dunia pesantren. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kalangan pesantren menyadari bahwa sesungguhnya mereka itu di lingkungan mereka itu kaya sekali dengan karya sastra, dan seberapa besar respon kalangan pesantren, atau seberapa banyak sih orang pesantren yang minat untuk menuliskannya dalam puisi atau novel atau karya sastra yang lain? Saya melihat bahwa dunia pesantren, kalangan pesantren sebenarnya banyak karya-karya yang diciptakan, kemudian lahir dan berkembang di situ. Cuman permasalahannya adalah bahwa karya-karya itu tidak terekspos keluar, tidak berkembang atau tidak dikembangkan keluar. Sedemikian sehingga terkesan karya sastra dengan genre sastra pesantren seakan-akan tidak berkembang sebagaimana karya-karya sastra di luar kalangan pesantren. Pemirsa, sekedar informasi bahwa Pak Haji Agus Salim Hamidi atau yang dikenal dengan nama pena khas Hamidi ini telah menelurkan 3 novel. Novel yang pertama berjudul Pesantren Undercover, yang kedua berjudul Wali Cina, dan novel yang ketiga berjudul Surga Untuk Oda. Ya, bagus. Bisa diceritakan mungkin sekilas tentang isi dari Pesantren Undercover, lalu Wali Cina, dan Surga Untuk Oda itu? Ya, novel pertama saya Pesantren Undercover
Cinta di Pesantren Alaswangi merupakan sebuah novel dengan genre sastra pesantren yang menceritakan sisi dalam dari sebuah pesantren. Dalam hal ini potret-potret percintaan yang ada di dalam pesantren. Apabila pemirsa atau Mas Teddy membaca novel tersebut, maka akan terlihat bagaimana percintaan itu atau hubungan manusia dengan manusia yang lain muncul di kalangan pesantren. Banyak hal yang sebenarnya bisa diambil dari novel itu, tentang misalnya hubungan antara kiai dengan santri, hubungan antara kiai dengan nyai, hubungan antara kiai dengan gus dan ning, serta bagaimana rajutan-rajutan yang terbangun di dalam dunia pesantren, di mana dunia pesantren adalah dunia yang mendasarkan pada nilai-nilai keagamaan, dalam hal ini Islam. Maka apabila pemirsa Mas Teddy melihat dan membaca, memahami novel tersebut, di situ akan nampak sisi dalam dunia pesantren, bagaimana perkembangannya, bagaimana melakukan upaya-upaya melestarikan nilai-nilainya atau dalam bentuk-bentuk perilaku-perilaku sosial yang ada di dalam pesantren. Untuk novel yang kedua berjudul Wali Cina, ini merupakan novel dengan genre sastra pesantren juga, masih dengan tokoh-tokoh yang sama dengan tokoh-tokoh yang ada di novel Pesantren Undercover. Untuk novel yang kedua ini, kalau di novel pertama tadi lebih mengedepankan sisi hubungan antar manusia, dalam hal ini cinta, maka di novel kedua ingin kita ungkapkan sisi dalam daripada pesantren tentang adanya hubungan geonologis antara kiai dengan kiai, gus dengan gus, pondok satu dengan pondok yang lain. Bahkan apabila pemirsa dan Mas Teddy melihat, membaca dan memahami novel tersebut, kita ingin menyodorkan sisi dalam bahwa di pesantren itu sangat mungkin ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh leluhurnya kepada penerusnya, kepada generasi penerusnya. Apabila pemirsa Mas Teddy membaca novel Wali Cina itu, saya ingin memotret, saya ingin mempertontonkan, memperlihatkan pada para pembaca bahwa di pesantren itu kaya sekali budaya yang sangat-sangat di luar jangkauan apa yang terjadi secara kasat mata. Oke, itu dua karya Pak Agus yang pertama soal Wali Cina dan Pesantren Undercover. Saya justru tertarik dengan yang ketiga, Anda menulis Surga untuk Oda. Biasanya kan kalangan pesantren ya mungkin tidak semuanya, tapi kebanyakan kan agak tidak terlalu memperhatikan aspek-aspek seperti ini, seperti HIV dan AIDS. Tapi Anda justru memasuki ruang itu dan memberikan semacam sesuatu yang sangat inspiring bagi penanggulangan HIV dan AIDS, bahkan bagi Oda itu sendiri. Kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Agus untuk menulis novel yang backgroundnya adalah HIV dan AIDS? Terima kasih. Jadi untuk novel yang saya terbitkan ketika berjudul Surga untuk Oda, sekedar saya ulas bahwa
novel pesantren undercover dan Warin Sinai itu ingin kita bangun menjadi trilogi. Ada satu novel lagi yang berjudul Alas Wangi yang belum sempat diterbitkan. Nah, pada sesi terakhir saya merasa tertarik untuk mengungkap berkait dengan orang dengan HIV/AIDS atau yang disingkat dengan KODA. Kenapa ini menarik dan kenapa kemudian menjadi inspirasi untuk menulis novel dengan genre sastra pesantren? Karena berlatar belakangkan pada apa yang dihasilkan oleh Nahdlatul Ulama NU yang telah menghasilkan rumusan-rumusan Bahsul Masail seputaran HIV/AIDS. Hasil rumusan ini memberikan inspirasi besar kepada saya pribadi untuk menulis sebuah novel, bahwa rumusan ini harus disosialisasikan, harus memberikan jawaban, dan harus bisa menjadi bagian daripada milik masyarakat. Saya tertarik untuk menggabungkan hasil Bahsul Masail ini dengan realitas yang ada di lapangan. Hasil Bahsul Masail Diniyah Nahdlatul Ulama ini penting bagi kalangan Nahdlatul Ulama itu sendiri, bagi kalangan umat Islam, dan bagi para penderita HIV/AIDS. Ini harus disosialisasikan, harus menjadi bagian kekayaan khasanah keilmuan masyarakat berkait dengan orang dengan HIV/AIDS atau ODA, di mana ini menjadi realitas masyarakat. Banyaknya orang-orang yang terjangkit, yang terkena baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian orang-orang ini, hasil Bahsul Masail Diniyah Nahdlatul Ulama memberikan inspirasi besar bagi penulisan novel ini, karena hasil Bahsul Masail yang lahir dari Nahdlatul Ulama itu sama dengan hasil Bahsul Masail yang lahir dari dunia pesantren. Artinya hasil Bahsul Masail itu sendiri merupakan karya pesantren. Pada skala tertentu merupakan karya sastra. Perlu saya ambil menjadi inspirasi ketika bersentuhan dengan apa yang disebut sebagai HIV dan AIDS. Kenapa ini penting saya angkat menjadi sebuah novel? Karena saya ingin memperlihatkan kepada masyarakat umum bahwa ada nilai-nilai, ada karya-karya yang dihasilkan oleh pesantren yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang ada sekarang ini. Oke, bagus. Ini pertanyaan terakhir. Menarik bahwa pesantren juga berusaha untuk responsif terhadap realitas sosial, termasuk di dalamnya Nahdlatul Ulama yang basisnya tentu saja pesantren. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, nilai atau bagian apa elemen yang ada di dalam pesantren yang bisa diangkat dalam sebuah novel atau dalam sebuah karya sastra? Dari kalangan pesantren banyak elemen, banyak bagian yang sebenarnya bisa diangkat dalam wujud karya sastra. Karya sastra itu tidak harus berupa novel, bisa puisi, bisa syair-syair, bisa juga yang lain. Drama juga bisa. Yang jelas bahwa elemen-elemen, bagian-bagian daripada pesantren sebagai sebuah subculture, sebagai sebuah community, sebagai sebuah society, pesantren itu sangat banyak yang bisa dijadikan karya sastra. Sistem nilai yang ada di kalangan pesantren itu bisa diambil menjadi sebuah tema, sebuah sorotan dalam pesantren. Misalkan ketauladanan apa yang bisa diangkat dalam novel misalkan. Bisa juga sistem sosialnya.
perilaku yang ada di dalam pesantren itu sendiri diangkat menjadi sebuah novel. Misalkan aja bagaimana seorang kiai memperjuangkan atau meneruskan kelangsungannya pondoknya sendiri. Bagaimana seorang kiai muda harus berjuang, harus melestarikan, meneruskan amanah dari leluhurnya untuk menghidupi dan melestarikan pesantrennya. Ini bisa menjadi sebuah tema dalam karya Berjaya Pesantren. Nilai-nilainya bagaimana, perilaku sosialnya bagaimana, bahkan tinggalan-tinggalan yang ada di pesantren bisa jadi karya sastra. Bagaimana beduk, bagaimana kentong, bagaimana rebana, bagaimana kitab-kitab, bagaimana cara memaknai kitab, itu semuanya bisa menjadi bagian daripada elemen yang bisa diangkat menjadi karya-karya sastra yang bisa kita lestarikan sekaligus kita suguhkan kepada masyarakat secara umum. Ya, baik, terima kasih Pak Agus atas bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa, pesantren adalah sebuah rumah budaya yang unik. Di dalamnya tersimpan banyak nilai. Di dalamnya ada banyak karya yang bisa digali. Pesantren adalah sumber inspirasi, ada relasi sosial, ada nilai yang bisa disarikan untuk kemudian direfleksikan. Pesantren tidak semata-mata proses pembelajaran. Pesantren selalu responsif terhadap masalah sosial. Pesantren juga berusaha untuk menjadi agen perubahan sosial. Pemirsa, saya Teddy Holiludin. Sampai jumpa di Kedai Harmoni edisi mendatang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.